Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan memulai materi kita yang sebenarnya sudah saya share di Google Classroom. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah lihat. Apakah kelihatan screen saya? Kelihatan. Ya. Kelihatan. Ya. Oke. Mata kuliah kita adalah pendidikan Kristen transformatif. Bentar. Nah, Ini di Google Class sudah ada, Bu, ya? Ya, sudah ada di Classroom dari kemarin itu loh. Cuman kita nggak sempat bahas kan. Oke. Jadi kita mulailah dengan pertemuan pertama ini. Pendidikan Kristen transformatif, maka kita coba untuk melihat dulu definisi dari apa itu pendidikan Kristen. Nah, definisi ini adalah definisi yang saya dapatkan. Jadi nanti kita bisa diskusi dan Bapak Ibu bisa menambahkan tentang apa itu pendidikan Kristen menurut versinya Bapak Ibu. Tapi menurut versi saya melihat bahwa pendidikan Kristen itu proses belajar mengajar yang alkitabiah dengan kuasa Roh Kudus dan berpusatkan kepada Kristus. Lalu kemudian bisa juga merupakan suatu usaha untuk membimbing setiap pribadi bertumbuh sesuai dengan tarafnya melalui cara-cara mengajar yang cocok agar mengetahui dan mengalami maksud dan rencana Allah melalui Yesus Kristus dalam setiap segi kehidupan dan melengkapi mereka untuk pelayanan yang efektif, yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus berdasarkan dengan Roma 8 ayat 29. Kemudian pendidikan yang tidak terikat dengan fasilitas gedung atau ruang kelas, namun merupakan proses belajar mengajar seperti yang dilakukan oleh Allah kepada Musa dan Paulus kepada Timotius. Itu adalah definisi yang saya berikan untuk sebuah frasa pendidikan Kristen. Kenapa saya ambil definisi ini? Karena saya melihat pendidikan tentu Bapak Ibu sudah tahu apa itu definisi pendidikan, di mana di dalamnya terdapat proses belajar mengajar. Lalu Kristen itu sendiri tentu kita tahu bahwa kata Kristen itu sendiri berasal dari to be like Christ, seperti Kristus, di mana murid-murid Tuhan Yesus memiliki perilaku atau pola seperti Kristus pada zaman itu di Antioquia sehingga mereka disebut Kristen. Sehingga ketika kita bicara tentang pendidikan Kristen, seharusnya pendidikan yang mengacu kepada to be like Christ, menjadi serupa dengan Kristus. Maka saya memberikan definisi-definisi seperti ini. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu ada yang mau menambahkan definisi menurut versi Bapak Ibu tentang pendidikan Kristen itu sendiri? Ada yang mau coba? Mungkin boleh ditambahkan, Bu. Ya, apa tuh, Pak? Yang Roma pasal 12 ya. Ayat yang kedua itu pembaharuan budi. Mungkin itu goalnya salah satunya. Menambahi saja, melengkapi. Nambahi. Jadi pendidikan Kristen adalah? Yang goalnya adalah pembaharuan budi sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Atau proses belajar mengajar agar peserta didik bisa memiliki itu pembaharuan budi ya. Pembaharuan budi. Oke, Roma 12 itu ya. Iya, tambahan aja mungkin digabungkan dengan definisi mana yang lebih pas lah di 1 sampai 3 ini. Ya. Oke, ada lagi? Apakah definisi-definisi ini cukup mewakilkan tentang pendidikan Kristen menurut Bapak Ibu? Sudah lah itu, kata orang Medan. Nggak bisa lah itu. Udah ya, bungkus ya. Ya, mungkin ada sedikit juga yang bisa saya Bu, tambahkan. Ya, tapi mungkin hanya istilah ya, ya. hampir sama. Ya, perubahan kodrat, Bu. Perubahan kodrat menjadi? Ya, menjadi memiliki kodrat ilahi. Oke, gimana kalimatnya, Pak? YSKI banget ya, jadinya, Pak. Ya, itu kan ada di Alkitab ya, di Petrus. Ya, di Ibrani kan gitu. Kan dari anak, ya bisa juga dari notos ke huios, ya, dari orang yang memiliki kodrat lahiriah sehingga memiliki kodrat ilahi. Tapi kan semua menjadi seperti Kristus kan.
Sama dengan ini tadi yang nomor 3. Nomor to be like Christ kan? Ya, makanya saya bilang. Jadi, tapi kan ada lebih kepada perubahan kodratnya kan. Ya, Tapi ya, kalimatnya. makanya saya bilang hanya mungkin merubah istilah saja. Proses belajar mengajar yang alkitabiah dengan tujuan mengubah kodrat ilahi gitu ya. Iya. Kodrat. Ini Pak. Ya. Ya. Tadi Pak Merlin apa Pak? Ya, pembaruan budi kan tadi ya. Pembaruan budi Bu, Roma 12 ayat 2. Memiliki. Oke. Sebenarnya banyak definisi yang bisa kita dapatkan ketika kita melihat dari kata per katanya sendiri. Nah, jadi bebas saja sebenarnya Bapak Ibu mau mengartikannya pendidikan Kristen itu seperti apa. Tetapi kita tahu secara esensi bahwa pendidikan itu terdapat proses belajar mengajar, terdapat proses bagaimana seseorang bisa berubah, lalu kemudian bicara tentang Kristen bagaimana goalnya atau tujuannya itu adalah Kristus itu sendiri. Either itu mau merubah kodrat atau pembaruan budi, karakter atau segala macam, tetap ikonnya itu harus Kristus. Itulah yang didefinisikan sebagai pendidikan Kristen sebenarnya. Lalu apa itu pendidikan Kristen transformatif? Kalau kita melihat dari KBBI, kata transformasi berarti perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Jadi pendidikan Kristen yang transformatif adalah pendidikan Kristen yang mampu mentransformasi, membawa, menciptakan perubahan dalam kehidupan umat Tuhan agar menjadi serupa dengan Kristus atau bersifat kepada Kristus. Ya, kembali lagi kepada definisi itu sendiri. Jadi pendidikan Kristen transformatif memiliki satu tujuan di mana umat atau mereka peserta didik itu harus bisa mengalami sebuah perubahan yang akhirnya berpusat kepada Kristus. Ya, jadi bukan hanya sekedar bicara tentang kurikulum, bukan hanya sekedar bicara tentang mata kuliah atau mata pelajaran di dalam pendidikan itu sendiri, tapi bicara tentang tujuan atau goalnya. Jadi apapun sarana, apapun kurikulumnya, sistem apa yang dipakai, semua harus mengacu kepada Kristus. Itu yang dinamakan dengan pendidikan Kristen transformatif. Ya. Nah, saya memiliki satu kalimat seperti ini. Pendidikan Kristen bukanlah sebuah pilihan, tetapi inti. Bapak Ibu, silakan berargumentasi tentang kalimat ini. Pendidikan Kristen bukan pilihan, tetapi inti. Setuju atau tidak? Inti ini maksudnya esensi ya, Bu? Ya, esensi. Kalau saya malah menganggapnya itu perintah, Bu ya. Pendidikan Kristen perintah. Iya. Dasarnya dari ya Ulangan pasal 6 itu ya, yang orang Israel. Ulangan pasal 6. Israel, lalu kemudian ya Matius 28. Oh, amanat agung. Yes. Ajarkanlah itu ya, pengajaran ya. Jadi dimasukkan ke dalam pendidikan gitu menurut Pak Merlin ya. Iya, kan juga ada proses pemuritan. Ya, betul. Ya. Ibu Ruth, Pak Vicky, ada pendapat? Pendidikan Kristen bukan pilihan, tapi inti. Kenapa saya ambil kalimat ini? Karena pada faktanya banyak gereja yang menganggap bahwa pendidikan Kristen itu bukanlah sebuah inti, tetapi pilihan. Kenapa? Coba lihat di dalam khotbah-khotbah, di dalam setiap acara-acara gereja. Apakah banyak gereja atau apakah mereka menekankan kepada proses pendidikan di dalam setiap kegiatan gerejawi? Ini menjadi satu pemikiran bahwa terkadang gereja tidak menganggap bahwa pendidikan Kristen itu merupakan sebuah inti, bukan sebuah pokok seperti yang Pak Merlin katakan bahwa ini perintah, ini harus dilakukan, ada pemuritan, ada pengajaran yang Tuhan Yesus suruh kita kan.
jadikan mereka murid-muridku. Kalau dijadikan murid ya berarti kan memang ada proses belajar, gitu kan. Nah, tetapi tidak semua gereja memiliki konsep yang sama atau menekankan hal seperti ini. Banyak gereja yang mungkin hanya bicara tentang konsep pemuritan itu bagaimana menjangkau sebanyak-banyaknya jiwa, tetapi tidak memperlihatkan kualitas dari murid itu sendiri. Apakah mereka benar-benar sudah serupa dengan Kristus atau tidak. Jadi yang dipikirkan hanyalah jumlah. Ya, hal-hal seperti ini yang akhirnya membuat gereja sepertinya tidak menjadikan pendidikan Kristen sebagai sebuah hal yang esensi, tetapi menjadi sebuah pilihan. Kalau misalnya mau ya, kalau kita lihat gereja sekarang ini kan gereja tuh banyak ininya, banyak warnanya. Ada gereja yang menekankan pengajaran, ada gereja yang menekankan mukjizat, ada gereja yang menekankan perpuluhan mungkin, ada gereja yang menekankan tentang apa ya, tentang bagaimana dekorasinya itu bisa menarik, gitu kan? Sebenarnya kan pendidikan juga itu, Bu. Ya? Pendidikan membayar persepuluhan supaya murah hati, berkorban, kan pendidikan juga, makanya korban-korbannya ya seputaran itu. Nanti tidak masuk ke makna sesungguhnya dari pendidikan itu, Pak. Apakah dia akhirnya benar-benar menjadi manusia yang utuh? Iya, pendidikan kan memberi. Kalaupun ada saya lihat gereja yang jadinya seperti motivator. Ya. Jadi tidak beda dengan pendidikan sekuler, bagaimana supaya berhasil, sukses, kan begitu. Ya. Nah, dan itu biasanya sangat diminati kan. Betul. Nah, ketika ada orang sudah berusaha ternyata tidak bisa berhasil juga, ya tunggulah mujizat kan gitu. Akhirnya memang warna yang kental itu ya di situ, Pak Gibson. Gitu. Jadi saya lihat kepada motivasi jadinya. Ya, akhirnya jadi gereja motivator kan, motivasi. Ya, motivator. Ya. Jadi kita tidak melihat adanya penekanan kepada pendidikan Kristen, pendidikan yang menekankan karakter Kristus di dalamnya. Jadi ya, kan itu akhirnya yang saya kaitkan, Bu, kalau pengajar itu dan jemaat tidak memiliki kecerdasan roh, ya akhirnya itu ya nggak ada yang benar jadinya. Dia nggak bisa membedakan mana yang motivasi atau motivator, ya, mana yang transformasi. Ya, transformasi dipahami jadi motivasi kan gitu. Ya, masalahnya gini Pak, bagaimana mereka bisa memiliki kecerdasan roh kalau mereka tidak mendapatkan pendidikan? Nah, itu dia. Akhirnya makanya memang gereja itu harus menjadi pusat pendidikan kan. Ya, itu dia. Itulah mengapa kalimat inilah yang saya lontarkan, bahwa pendidikan Kristen bukan sebuah pilihan. Dan ini seharusnya dimiliki oleh setiap konsep pemimpin di dalam gereja. Bahwa pendidikan Kristen adalah sebuah inti. Gitu ya. Kalau di dalam ya ini dalam gereja ya. Kalau di dalam akademisi sih memang biasa tuh kan kita suka lihat kan prodi teologi nih yang lebih unggul, prodi pak yang lebih unggul segala macam lah. Biasanya kalau S1 dulu malah saling membanggakan diri. Gitu ya, Pak Merlin ingat nggak waktu di kampus? Pak Merlin prodi apa nih? Iya, prodi pak. Cuma kebetulan kami waktu di angkatan kami itu agak lebih bisa bersaing lah waktu itu. Jadi nggak cakap sombong yang teologi pun. Ya, jadi memang jadi ada dulu memang saya dengar ada kesenjangan. Anak teologi itu lebih smart, lebih banyak baca buku kan begitu. Nah, tapi ketika akhirnya di angkatan kami 2006 itu masuk 2002, nah kayaknya agak equal di situ. Misi yang karena memang jumlahnya dikit, nah memang agak sedikit termarginalkan. Jadi teologi dan pak yang pada waktu itu yang agak sedikit membanggakan lah. Ya. Itulah dulu. Ya, di zaman saya juga ada misi gitu kan, misi pak teologi. Di angkatan kami ya misi lumayan lah agak punya suara lah sedikit. Nah, cuman akhirnya kan jadi dibedakan seperti itu kan. Padahal sebenarnya memang kita tidak boleh melihat kepada jurusannya. Intinya pendidikan Kristen ini kan sebenarnya bukan di masalah prodi seperti itu. Pendidikan agama Kristen, teologi atau segala macam. Sebenarnya semuanya harus bermuara kepada hal ini, pendidikan Kristen. Gitu, pendidikan Kristen yang membuat seseorang itu diubahkan, ditransformasi gitu ya. Jadi pendidikan Kristen
harusnya mutlak menjadi sebuah hal yang wajib dimiliki oleh siapapun sebenarnya yang mengaku sebagai orang Kristen. Gitu. Karena memang disinilah kita dirombak pemikirannya, yang tadi pembaruan akal budi, lalu karakter kita diubahkan, banyak hal yang membuat kita akhirnya bisa menjadi seperti Kristus. Sama seperti yang tadi Pak Gibson bilang, memiliki kecerdasan roh, ya punya kecerdasan roh karena dia belajar, dia dimuridkan, dia memiliki pendidikan Kristen yang benar sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi pendidikan Kristen bukan pilihan tetapi inti. Seharusnya itu menjadi sebuah pegangan bagi setiap pemimpin umat. Kenapa? Manusia itu butuh penguasaan ilmu pengetahuan, betul. Lalu pengembangan talenta secara optimal. Bicara tentang apa? Bukan hanya kognitif, tetapi semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu sebenarnya harus kita optimalkan agar kita lebih nyata bahwa memang hidup kita ini berguna untuk pekerjaan Tuhan. Lalu pembentukan dan perbaikan pola pikir. Pendidikan Kristen ini dibutuhkan. Mengapa? Karena kita butuh dibentuk dan diperbaiki pola pikir kita agar tidak serupa dengan dunia. Ya, jadi pembaharuan akal budi yang tadi sudah disampaikan. Kemudian peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik. Kenapa begini? Apakah kesannya seolah-olah duniawi sekali? Tidak. Ketika seseorang memiliki kebenaran, maka dia juga akan hidup dengan benar. Hidup dengan benar contohnya apa? Dia nggak malas kerja. Dia tahu hidup dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi itu yang akan bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka yang lebih baik. Kemudian gereja, negara, dan bangsa juga yang maju. Ya, jadi banyak alasan kenapa kita harus memiliki pendidikan Kristen sebenarnya. Di luar ini juga banyak sekali alasan yang bisa kita sampaikan, gitu ya. Tetapi tidak segampang itu ternyata. Di dalam melakukan pendidikan Kristen transformatif, atau ketika kita melihat pendidikan Kristen, banyak tantangan yang kita dapati di masyarakat. Pertama, minimnya pengenalan diri umat sebagai orang Kristen. Ketika seseorang tidak memahami jati dirinya sebagai seorang Kristen, maka dia tidak akan bisa bertindak sebagaimana semestinya. Contohnya saja, ada lagu, pernah dengar nggak Bapak Ibu lagu katanya Kristen? Ada yang pernah dengar itu lagu? Ya, Bobby One Way itu kalau nggak salah. Iya ya, Bobby betul. Ya. Katanya Kristen, tapi bahasnya apa? Tentang perpuluhan mulu gitu ya kalau nggak salah Pak Merlin. Kristen katanya. Ya. Pergi ke gereja tapi hidupannya nggak bersih atau gimana gitu. Nah, ya itu adalah salah satu contoh bahwa mereka hanya memiliki pengenalan diri sebagai orang Kristen hanya identitas, KTP atau identitas semu, tetapi tidak secara esensi. Seharusnya orang Kristen kan nggak yang seperti itu, yang tadi dikatakan kan, katanya Kristen, rajin ke gereja, tapi setelah ke gereja main judi misalnya. Ya, nggak seharusnya seperti itu. Jadi mereka kehilangan esensi dari kekristenan itu sendiri. Nah, ini merupakan sebuah tantangan di dalam pendidikan Kristen transformatif. Lalu apalagi kurangnya kesadaran, sudah disampaikan tadi. Kurangnya kesadaran tentang identitas diri mereka sebagai orang Kristen. Degradasi moral umum, maksudnya apa? Kita tahu bahwa kekristenan mengedepankan kekudusan. Tetapi karena masuknya globalisasi, peradaban dunia barat mungkin, karena kita di timur, ketika dibilang LGBT merupakan hal yang sah-sah saja, itu merupakan sebuah penurunan moral sebenarnya. Secara umum saja itu sudah mengalami degradasi. Apalagi secara kekristenan. Tentu kekudusan akhirnya tidak lagi dianggap oleh mereka. Ya, itu juga salah satu tantangan lainnya. Kemudian tidak memiliki pengalaman kehidupan kekristenan sehari-hari. Nah, ini bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak memiliki jam-jam doa, tidak memiliki, pasti Bapak Ibu mengerti tentang bagaimana kehidupan kita sehari-hari itu harus dijalankan bersama dengan Tuhan. Setiap peristiwa kehidupan kita itu harus kita renungkan apakah Tuhan berbicara dalam setiap peristiwa itu, ataukah apa yang Tuhan menyatakan, intinya seperti itu. Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tentu kita akan mengerti sebenarnya pembentukan-pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita
tidak baik dalam berbicara. Hari ini kita menyakiti orang lain. Nah, di situ Tuhan membentuk. Nah, ketika kita memiliki pendidikan Kristen, pemahaman konsep yang benar tentang Tuhan, tentang Kristus, tentu hal itu yang akan kita alami. Kita akan memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Tentu ini bukan hal yang gampang dilakukan, karena dibutuhkan usaha yang ya kerja keras bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan sesama yang kelihatan saja terkadang tidak mudah. Betul nggak Bapak Ibu? Apalagi kita membangun hubungan dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Gitu. Jadi terkadang mungkin kita mikir, oh enggak, aku rajin doa, seolah-olah kita tuh punya hubungan intim dengan Tuhan, tapi sebenarnya kita nggak punya. Nah, ini kan bicara tentang kepekaan juga, bicara bagaimana kualitas kita dengan Tuhan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Nggak bisa bulanan, nggak bisa musiman, nggak bisa mingguan, tetapi harus setiap hari. Sama kan kalau sering dipakai ilustrasi kan, seorang suami sama istri, bagaimana mereka bisa tahu, oh suaminya udah datang, cuman dari suara motor doang. Karena sudah tahu setiap hari punya hubungan yang baik dengan suaminya, tiap hari berkomunikasi. Nah, sama dengan Tuhan ya. Jadi kebanyakan, bukan kebanyakan, ya bisa bilang kebanyakan, tidak semua, kebanyakan orang Kristen itu tidak memiliki pengalaman hidup kekristenan sehari-hari. Kenapa saya bilang kebanyakan? Ya lihat aja kekristenan sekarang. Lebih banyak orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip mungkin masih Kristen KTP dibandingkan Kristen yang sungguh-sungguh. Itu kan fakta. Ya, kalau misalnya banyakkan Kristen yang sungguh-sungguh, kita mungkin tidak lagi mendengar adanya keluhan-keluhan tentang debat teologi gitu kan, atau si pendetanya berzina atau korupsi atau segala macam. Gitu, tentu kita tidak akan mendengar hal itu. Ya, jadi ini merupakan tantangan juga di dalam pendidikan Kristen. Kemudian apalagi absennya nilai-nilai keluarga Kristen dalam suatu rumah tangga. Ada yang bisa kasih contohnya? Nilai-nilai keluarga Kristen yang hilang dalam rumah tangga? Pak Herman, ada masukan? Videonya pada ditutup, kenapa ya? Menyimak, Bu. Saya takut tiba-tiba saya ngomong sendiri gitu kan. Enggak lah. Soalnya nggak bisa bolak-balik kan, takut terganggu. Oh iya, it's okay. Ini masih on the way, Bu. Iya, Pak. Pak Vicky hadir ya. Pak Samuel gimana tuh kabarnya tuh? Pak Samuel. Pak Samuel, apalagi sholat ya? Ya, lagi jagain anak ini. Jadi sembari monitor, sembari jagain anak ini. Jadi dimatiin gambarnya. Tapi saya tetap monitor ini. Nah, Pak Herman mana nih? Sore belum kedengeran. Dedenya nggak nangis kan Pak Samuel? Ada suka lari-lari juga, Ibu. Memang ini udah jam keluarga juga sih sebenarnya, malam-malam ya. Oke, ada yang mau kasih masukan? Absennya nilai-nilai keluarga Kristen dalam suatu rumah tangga. Nilai apa yang hilang yang Bapak Ibu amati di dalam keluarga Kristen saat ini? Ya. Hadirnya orang tua ke anak sih, Bu, yang lebih apa ya? Kalau kita lihat dari sisi perspektifnya, khususnya kalangan-kalangan hamba Tuhan atau boleh dibilang guru-guru agama Kristen itu sendiri pun belum tentu hadir secara utuh bagi rumah tangga itu sendiri, khususnya bagi anak. Jadi peran orang tua. Jadi problema. Peran orang tua gitu maksudnya. Peran orang tua dan apa ya? Ya betul, peran orang tua, kehadiran 100% atau kehadiran secara utuh bagi anak. Memang kalau membicarakan tentang kehadiran itu bukan secara fisik aja, tapi ada arti tersirat dari arti kehadiran itu sendiri sih.
Jadi esensinya ya. Jadi maksudnya nilai kekristenan itu apa di situ? Kebersamaan atau karena saya menangkap ini dulu Bu, mungkin diperjelas nilai kekristenan ini. Nilai-nilai Pertanyaan ini Kristen, ya. ya. Pertanyaannya kan ini sangat mendasar ya, tapi kok membuat saya agak bingung juga gitu. Absennya nilai-nilai keluarga Kristen dalam suatu rumah tangga. Kalau Ibu Ruth tadi bilang kehadiran atau peran orang tua, gitu. Jadi Pak Gibson tanggap itu. Lebih spesifik lagi di dalam kekristenannya apa? Karena itu bisa Iya, secara karena itu kan secara umum ya. Ya. Artinya kan Islam juga mempersoalkan itu, kan agama lain juga mempersoalkan kalau hanya masalah kebersamaan. Karena banyak orang Kristen juga kompak, tapi sebenarnya nggak ada nilai kekristenan. Ya, gitu. apa tuh, Bu Ruth? Coba. Kalau dibilang kompak tapi tidak ada nilai kekristenan, menurut saya itu agak membingungkan juga ya. Karena orang yang kompak atau keluarga yang kompak berarti memang keluarga itu harmonis. Istilahnya peranan di situ semua, baik orang tua, baik anak itu terjalin dengan baik. Namun, ya, kalau hanya masalah kebersamaan, agama lain pun bisa melakukan itu. Makanya yang saya mau tanya spesifik dari Bu Martina, ya nilai kekristenan itu apa kan gitu? Karena kalau hanya masalah kekristenan dari Bu Martina itu sendiri gitu ya Pak? Ya, jadi artinya kita tahu, tapi kalau hanya sekedar misalnya peran orang tua dengan kehadiran orang tua, yang agama lain, orang Kristen banyak loh yang saya lihat, apalagi saat-saat COVID ini hadir di rumah tangga, tapi nggak ada kekuatan kebenaran di situ gitu loh. Hadir tapi belum tentu mereka berdampak Pak bagi anak. Nah, ya, tanpa orang tua tanpa memiliki pemahaman firman yang benar, biarpun hadir 24 jam di rumah, nggak membawa dampak Kristus. Nah, itu yang saya maksud, Pak. Bukan peran orang tua secara jasmani, dia ada, bukan. Perubahan paradigma, perubahan kehidupan anak itu sendiri yang diperankan oleh orang tua. Ya, jadi sebenarnya nilai-nilai kekristenan itu kan banyak kan, bicara tentang kasih, tentang ketaatan, tentang kekudusan, segala macam. Ya, jadi mungkin maksudnya Ibu Ruth ini bagaimana ketika orang tua hadir itu semua diterapkan di dalam kepada anak-anak gitu. Jadi ya, mungkin boleh dirangkum Bu yang disampaikan Bu Ruth tadi itu nilainya adalah nilai tanggung jawab. Karena kan orang Kristen juga kan ada nilai tanggung jawabnya harusnya. Tanggung jawab dalam hal ini tanggung jawab orang tua. Ya, tanggung jawab, tapi akan lebih, mungkin lebih kepada spesifiknya tanggung jawab dalam hal apa. Kalau kita bicara tentang nilai kekristenan, ya bagaimana mereka, jadi kayak di rumah, mereka perhatikan, tapi apakah ada kayak memberikan, pengajaran, terus bagaimana pengajaran firman. Mengasihi orang lain, kalau kamu disakiti, jangan membalas. Nah, itu kan sebenarnya nilai-nilai kekristenan kan. Jadi, seperti yang Ibu Ruth katakan, bukan cuma hadir, tapi you juga harus ada untuk anak-anak bagaimana kamu menerapkan itu nilai kepada anak-anak, gitu maksudnya. Ya, apa nilai-nilainya? Yaitu tadi, di tengah-tengah kondisi COVID ini, bagaimana tetap sabar, apapun yang ada di dalam Alkitab sebenarnya, bagaimana tetap mengasihi orang lain, jangan melihat agamanya apa, kalau kamu mau tolong, kamu tetap tolong. Itu kan nilai-nilai yang bisa diterapkan. Nah, tanpa adanya pendidikan Kristen ya itu nggak ada sebenarnya. Gitu. Makanya di sini merupakan sebuah tantangan absennya nilai-nilai keluarga Kristen dalam suatu rumah tangga. Bukan bicara kepada anak aja sih sebenarnya, kepada suami atau istri, kepada pasangan. Kita ambil kasus pandemi COVID ini. Kekerasan rumah tangga atau kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga ini meningkat di tengah pandemi COVID. Kenapa? Ya, pasti udah tahu lah kenapa. Ya, mungkin yang dua-duanya nggak bisa keluar, yang biasanya pada punya aktivitas masing-masing tiba-tiba harus ngumpul dan tidak biasa, dan mungkin tidak biasa ngobrol dengan istrinya, tidak memahami kondisi istrinya atau bagaimana, akhirnya si pria juga tidak bisa menguasai emosi, terjadilah kekerasan terhadap wanita. Dan ini adalah fakta, ada survei yang sudah melakukan hal itu, bahwa kekerasan terhadap wanita meningkat di tengah-tengah pandemi COVID ini. Ya, jadi memang mengerikan ketika dua sisi sih, ada yang mengerikan, ada yang menyenangkan juga. Untuk mereka yang sudah selesai dengan diri sendiri,
tentu ini menjadi hal yang menyenangkan sekali. Wah, bisa banyak waktu dengan keluarga, bisa begitu kan? Tapi untuk mereka yang mungkin belum selesai dengan dirinya sendiri, yang masih pengen kemana-mana mungkin, nggak betah, akhirnya dia ceroboh dengan protokol kesehatan, akhirnya membawa penyakit ke dalam. Nah, itu juga kan dia masih egois dengan dirinya sendiri tanpa melihat kepentingan keluarga. Nah, hal-hal begini juga akhirnya menjadi absen nilai-nilai kekristenan itu di dalam keluarga, dalam rumah tangga gitu ya. Jadi itulah pentingnya pendidikan Kristen itu sendiri. Nah, kemudian ada contoh lain nggak selain yang Ibu Ruth katakan? Ya, ada, Bu. Apa tuh? Ya, tadi kan pertanyaannya mengenai nilai-nilai apa yang sudah mulai luntur dalam keluarga kan. Ya. Nah, tadi juga Pak Gibson sudah bertanya sebenarnya, karena nilai-nilai Kristen itu bicara itu banyak sekali dan luas sekali ya. Nah, salah satunya dalamnya kan bicara soal kasih, kesabaran, tanggung jawab, dan sebagainya. Nah, salah satu yang menjadi yang mulai nyata ya dan kelihatan sekali di dalam keluarga, bahkan banyak keluarga terjadi, itu adalah ya salah satunya nilai-nilai kasih sudah mulai luntur. Nah, banyak faktornya ini. Banyak indikatornya menyebabkan mulai sabar dan kesabaran sudah mulai luntur dan lain sebagainya. Ini kan berjalannya waktu, dan selain itu juga banyaknya mungkin karena faktor ada masalah dan lain sebagainya, itu juga bisa menyebabkan kasih itu sudah mulai luntur. Yang tadinya awal-awalnya itu kan kasih itu boleh dikatakan, waduh, semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi ketika keadaan tidak seperti biasanya, ini nih yang kadang-kala menjadi ujian. Nilai-nilai kasih itu sudah mulai pudar. Nah, ini yang menjadi sebenarnya tugas penting khususnya dalam dunia pendidikan itu. Karena di situ menurut saya itu esensinya tentang pendidikan. Nah, karena apa? Ada pernah saya baca sebuah survei mengatakan bahwa salah satu faktor yang terjadi banyaknya masalah-masalah, misalnya nilai-nilai itu mulai pudar di dalam keluarga, itu memang salah satunya latar belakang pendidikan. Nah, ini juga menjadi penting. Selain itu juga ketika kita dari awal tadi bahas mengenai soal definisi tentang membicarakan mengenai masalah-masalah gereja, sekarang gereja lebih arahnya ke motivator, karena gereja-gereja sekarang itu lebih mencari lebih menekan tentang kualitas masalah. Makanya masalah-masalah pendidikan dalam gereja itu malah dikesampingkan. Yang penting jemaat banyak. Bagaimana yang satu, artis. Itu kan undang artis kan bisa menambah kehadiran jemaat dan pokoknya apapun caranya bangku terpenuhi. Nah, makanya inilah berdampak terhadap keluarga. Kasih itu, nilai-nilai Kristen itu akhirnya mulai luntur. Dan ini banyak faktor. Kurang lebih begitu, Bu. Ya, dan mungkin faktor ekonomi juga bisa dimasukkan ya, Pak? Iya, faktor ekonomi, betul. Faktor ekonomi. Ya, bagi tengah kondisi COVID, suami istri kerja, kebutuhan tetap jalan terus, harus dipenuhi. Sementara pemasukan berkurang. Betul, itu dia. Aduh. Ya, bikin webinar juga gratis gitu kan? Iya. Ada pemasukan. Pembicara tidak ada pemasukan. Pembicara ada pemasukan ya. Jadi akhirnya hal itu menghilangkan nilai-nilai kasih, kesabaran yang tadi Pak katakan. Ya. Oke, ada tambahan lagi? Tentang nilai-nilai itu? Yang kalau menurut saya, Bu, yang paling mendasar itu adalah keimamatan ya. Nah, artinya kan sekarang kan dengan ibadah online, orang kadang dan banyaknya gereja merasa bisa menitipkan keluarga itu kepada online, kepada berbagai macam pelayanan, sehingga nggak ada lagi tanggung jawab orang tua sebagai imam-imam ya untuk mendidik anak-anaknya gitu. Nah, ini kan yang paling esensi. Disitulah sebenarnya anak itu mulai mendapatkan pendidikan mengenai kekristenan kan. Tapi sekarang kan sudah dititipkan, orang tuanya nggak ngerti. Ini kalau saya lihat banyak, jangankan jemaat awam yang sudah melayani pun nggak sempat itu, baratnya
sebenarnya kan gereja itu dimulai dari keluarga kan, Mhm. gitu. Jadi unit yang terkecil adalah keluarga gereja itu. Tapi itu kan sekarang gereja sudah banyak, jadi apalagi sudah sistem online, kadang anaknya udah pegang handphone, ya orang tuanya gini yang merasa sudah ibadah gitu. Ya. Nah, sehingga akhirnya tidak ada musibah keluarga, tidak ada pendidikan, orang tuanya juga kurang. Namanya udahlah, pokoknya kamu ibadah lihat handphone itu udah selesai begitu. Itu kan bahaya untuk jangka panjang. Ya, mungkin nilai kepedulian yang diungkapkan dalam pengawasan kali ya, pengawasan terhadap anggota keluarga. Karena online ini kan sekarang banyak banget menyajikan macam-macam model pengajaran kan. Siapapun bisa lihat. Maksudnya kayak kita, saya mau ikut ibadah online-nya gereja A, yang mungkin pengajarannya sebenarnya nggak alkitabiah banget gitu loh. Karena kita udah tahu lah ya, kita udah tahu. Nah, tidak adanya pengawasan dari keluarga, tidak ada kepedulian, akhirnya membuat ya lag lah. Nilai-nilai itu akhirnya berkurang juga. Gitu kan. Akhirnya juga luarannya anak-anaknya juga mendapatkan pendidikan yang tidak seharusnya. Gitu. Mungkin gitu maksudnya Pak Gibson ya? Ya, bukan sekedar masalah kepada kepengawasan ya. Mungkin diawasi, tapi sebenarnya kan fungsi daripada keluarga menjadi unit terkecil sebuah komunitas orang percaya sebagai gereja itu kan jadi hilang karena orang tua merasa, oh anak saya kan ibadah udah punya handphone, dia udah ibadah sendiri, kan begitu. Nah, oleh karena memang itu kan nilai pokok dalam keluarga kekristenan sebenarnya, bahwa keluarga itulah gereja, unit terkecil kan gitu dari gereja. Nah, itu kan dengan online ini, orang kan merasa sudah bergereja meskipun udah di rumah sehingga merasa aman. Kan gitu yang saya lihat. Orang nggak. Problema yang Pak Gibson sampaikan ini, permasalahan ini bukan hal yang baru sih Pak dalam dunia pendidikan. Istilahnya bukan sesuatu yang baru terjadi di masa pandemi Iya. ini. Iya, makanya saya bilang. Makanya tadi di awal saya bilang peran orang tua itu hadir tuh begitu Pak. Karena merasa orang tua sudah bayar SPP, sudah bayar perpuluhan di gereja, jadi iman anak-anak, kepercayaan anak-anak itu diberikan kepada guru agama, guru sekolah minggu. Jadi kalau anaknya nakal, yang disalahin siapa? Guru agamanya, gitu kan? Makanya selalu case-nya begitu Pak, kalau di dalam sekolah tuh selalu begitu. Apalagi kalau misalnya mayoritas kayak di Jakarta ini kan mayoritas non-Kristen kan, jadi kalau misalnya minta nilai itu tinggal minta surat ke gereja aja gitu, tanpa kita mengetahui perubahan anak ini bagaimana seperti apa. Nah ini memang problema dunia pendidikan kita tuh di situ. Ya makanya saya lebih katakan tadi itu keimamatan dalam keluarga itu, karena sudah bisa diwakilkan dengan, oh anak saya udah ibadah, orang tuanya juga begitu, oh tadi saya udah ibadah. Akhirnya dia kan melekat kepada online, mana gereja manapun. Sekarang ini banyak saya temukan orang merasa sudah beribadah ketika udah mengikuti ibadah online, dia merasa sudah beribadah. Padahal ibadah yang terkecil itu ada di keluarganya, itu jadi hilang. Bagaimana dalam wujud perilaku? Mungkin perilakunya sih baik Bu ya, mereka nggak jahat. Tapi bahwa kita dipanggil sebagai umat pilihan, sebagai orang yang terpanggil untuk menjadi representasi Kristus di bumi ini, itu kan jadi tidak ke sana perginya. Orang merasa sudah nyaman, oh udah beribadah kita tadi, udah anak-anak udah punya handphone, ya udah saya udah ibadah Pak ini gini. Baik sih, nggak jahat. Tapi kan jadi puas dengan merasa sudah beribadah ketika menonton kan gitu. Padahal ibadah sebenarnya itu adalah bagaimana mereka mempresentasikan Kristus. Berarti yang hilang sebenarnya kan yang hilang keimamatan dan mungkin pengajaran-pengajaran kali yang seharusnya kan sebagai kepala rumah tangga idealnya mereka lah menjadi imam-imam, mendidik anak-anaknya ini menjadi imam yang benar kan gitu. Itu yang saya bilang tadi, orang tuanya bahkan pendeta sendiri belum tentu memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengajarkan kebenaran. Ya yang penting ya mungkin jadi liturgis. Ya, kan jadi gitu. Ibadah gitu ya. Ya, mungkin mereka jangan-jangan ibadah bersama tapi ya liturgis.
Kalau seperti misalnya ada tetangga-tetangga saya di sini, ada print out dari gerejanya, mungkin karena mereka tidak punya apa namanya alat untuk handphone untuk online, mereka diprintkan, mereka bacakan itu. Nah, padahal esensinya nggak dapat gitu, akhirnya jadi ritual. Ya, jadi kalau saya lihat Pak, sebenarnya sih lebih kepada hilangnya nilai pengajaran di dalamnya. Gitu. Nah, itulah kira-kira begitu ya, karena kepada tujuan keluarga Kristen ini kan sebenarnya panggilan hidupnya kan sangat berbeda dengan keluarga-keluarga dunia ini. Nah, itu yang terutama kan, merasa sudah terwakilkan dengan, apalagi sekarang dimanja kan, orang Kristen sekarang sangat dimanja. Merasa sudah nyaman, oh saya udah ikut ibadah, padahal dia nonton doang gitu. Ya, plus itu tadi yang saya sampaikan Pak, banyaknya penawaran ibadah-ibadah gitu loh. Iya. Sehingga tidak kuat, tidak ada backup yang kuat dari keluarga. Kalau Bapak istilah tadi imamatnya itu tidak ada dasar yang kuat, akhirnya si anggota keluarga gampang sekali terombang-ambing. Itu kan nilai-nilai pengajaran itu yang kurang. Iya. Nah, pada akhirnya kan yang mereka tonton sekarang yang banyak ditawarkan kan motivator. Bagaimana hidup berhasil. Nah, terlalu banyak pilihan kok Pak, pilihan. Jadi kadang sama aja kayak gini. Kayak sekarang kan kita bisa putar ulang gitu misalnya kan. Ya ini kan karena memang kita kuliah. Tapi kalau misalnya kita nggak kuliah atau apa, kita mau main dulu nih sebenarnya jam ibadah, ya udah nanti kita putar ulang aja sehingga kesakralan ibadah itu sendiri juga berkurang sebenarnya. Ya itu, begitu. Ya, situasi. Dan sekarang juga ya terus terang kan kalau saya perhatikan orang mau ibadah mau pakai celana pendek, dia nggak mandi, baru bangun di tempat tidur dia nonton gitu kan bisa aja. Betul. Jadi nggak ada persiapan yang matang, artinya betul-betul dipersiapkan dirinya. Lagi tidur-tiduran bisa, dia merasa sudah ibadah. Ya. Padahal dia mau nonton sebenarnya. Nah, nonton. Ya. Bahkan bisa bareng gitu, bisa misalnya satu kamar, ayo kita tonton, tapi santai-santai gitu mereka. Yang Ibu bilang kehilangan kesakralan itu. Ya. Nah, inilah yang mempengaruhi keimamatan orang Kristen. Nah, itu yang bahaya saya lihat. Ya, betul. Betul. Nah, ketika misalnya saya tegur jemaat saya, kalian bagaimana? Oh, kami ibadah, Mang, ibadah Pak. Ibadah. Saya sudah bisa membayangkan orang ini nonton, ya sudah. Ya, betul. Esensinya hilang ya. Esensi ibadah itu hilang akhirnya. Ya. Oke, ada lagi? Suaranya hilang ya, Bu? Enggak. Halo? Halo? Saya bisa dengar, Bapak. Bapak nggak bisa dengar suara saya? Jelas kok, jelas. Lanjut. Berarti mungkin headset saya yang masalah ini, Bu. Oh, iya. Tapi jelas ya, Pak Merlin ya? Jelas, loud and clear. Ya, jadi intinya adalah bagaimana pendidikan Kristen itu akhirnya memiliki tantangan beberapa poin yang sudah kita paparkan. Oh, yang terakhir ini, nilai kekristenan yang tidak dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Ini sebenarnya jelas sekali kita bisa lihat. Ya, bagaimana kalau dulu mungkin kita bisa melihat bahwa penemu-penemu siapa? Orang-orang Kristen kan. Kemudian kayak siapa? Ibu Teresia, ya Katolik sih, tetapi dia memiliki Kristus juga di dalamnya. Anggaplah itu kekristenan ya, nilai-nilai yang dia miliki. Kemudian lagi, ya? Ahok. Kecuali kawin 2 kali aja. Itu. Saya kasih ilustrasi. Pro kontra itu. Ya teladan begini akhirnya orang bilang yang penting jangan kawin 2 kali lah. Jadi seolah-olah jadi akhirnya jadi ada cacatnya Pak Merlin ya. Iya, dulu kan kita pakai ilustrasi itu enak sekali. Ya. Terus inilah Ahok. Nah, sekarang sudah pakai anak kalimat kecuali kawin 2 kalinya. Karena banyak yang protes. Iya, betul. Ya, tapi oke, kita ambil contoh tadi ya yang Pak Merlin bilang. Nah, sekarang kan jarang kita lihat yang seperti itu. Itu bicara tentang tokoh. Lalu nilai kekristenan itu sendiri apakah sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat? Kira-kira apa nih yang bisa dirasakan? Nah, kalau saya kebetulan begini, masalah ini kan tentu ini bicara tentang dampak di masyarakat.
Nah, jadi beberapa waktu yang lalu kami pernah ngobrol-ngobrol tentang ada seorang anak muda yang kerja di sebuah perusahaan. Nah, belakangan setelah kerja 2 tahun atau berapa tahun itu, 2 tahun lah. Nah, ketahuan dia ternyata nilep uang gitu. Dengan segala akal bulusnya akhirnya ketahuan lah perilaku koruptifnya nih. Nah, yang lucu adalah ada satu orang yang bukan orang gereja karismatik, dia bilang begini, saya heran tuh nengok dia itu, kata dia. Si anak ini, anak muda ini. Bisa dia nilep begitu, tapi hari Minggunya dia angkat tangan, haleluya, kata dia. Nah, kan jadi awak pun garuk-garuk kepala jadinya. Bener juga. Nah, jadi termasuklah ini. Tentu akhirnya ya nilai kekristenan di dalam kehidupan kita itu nggak dirasakan, tidak berdampak bagi masyarakat. Itu. Kira-kira begitu, Bu. Ya, itu saja masih di lingkup gereja kan? Belum keluar. Gitu. Di dalam saja kita belum berdampak. Bagaimana mau berdampak keluar? Ini perusahaan kebetulan memang yang kerja di situ manajernya bahkan owner Kristen kebetulan. Tapi ada juga yang lain juga orang Muslim. Nah, tentu kan ini juga jadi presiden buruk juga ya. Kok kita yang maksudnya gini, harapannya kan jadi ginilah kalau kita bilang, Bapak ini yang dia bukan orang karismatik gitu loh. Yang mungkin bisa dikatakan ya kekristenannya biasa-biasa saja. Tapi sementara kawan yang anak muda ini, haleluya di gereja angkat tangan, tapi sifatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sempat didengar oleh driver misalnya yang notabene adalah orang Muslim, nah ini kan akhirnya nggak bagus buat nilai kekristenan. Ini bukan di lingkungan gereja, Bu, ini di lingkungan perusahaan. Ya. Berarti nilai kejujuran itu nggak ada ya? Nilai kejujuran. Lalu bicara apa lagi nilai kekristenan? Kekudusan mungkin? Kekudusan ya, ambil istri orang, selingkuh sana-sini. Kenapa garuk-garuk Pak Mervin? Di Medan tuh banyak kali lah itu. Nah, yang heboh kan kemarin tahun berapa tuh saya baca koran juga, itu sempat heboh. Ada pendeta HKBP, tapi memang pendeta HKBP ya. Nah, jadi dia memang ngambil istri orang, istri mana, istri Sintua dia kalau nggak salah. Itu diprotes jadi headline pada waktu itu. Itu nilai kekudusan. Nah, belum sih yang lain sih kalau di Jakarta tentu. Apalagi Surabaya kemarin yang heboh itu kan. Surabaya? Oh, yang baru meninggal. Pak Hani. Oh, I see. Ya. Pedofil. Artinya keteladanan ya, Bu? Ya? Keteladanan. Ya, keteladanan juga nggak ada. Betul. Nilai apa lagi? Pak Samuel, bisa kasih masukan? Nilai apa lagi, Pak? Ya, bagaimana, Bu? Nilai kekristenan yang tidak dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Yang tidak dirasakan dampaknya di masyarakat, mungkin begini, saya sedikit memberikan pendapat mengenai hal tersebut. Jadi yang saya pahami ketika kita berbicara tentang nilai kekristenan, berarti kita membicarakan tentang value, sikap, perilaku dalam kekristenan. Ya, walaupun juga dalam kekristenan ada yang khas, seperti tadi yang mungkin yang saya tangkap. Jadi ada juga nilai-nilai kekristenan yang juga merupakan nilai-nilai dari agama yang lain, tetapi ada yang menjadi khas dalam kekristenan berkaitan dengan nilai-nilai. Ya, namun begini, Ibu, tadi mungkin saya sedikit mendengar komentar-komentar dari rekan-rekan. Dalam kekristenan itu bagi agama lain itu sesuatu yang unik, yang jarang ditunjukkan oleh agama-agama lain, yang walaupun mungkin secara personal atau secara lokal di tempat-tempat tertentu yang ada orang-orang Kristen bahkan sebagai hamba Tuhan atau pendeta yang mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan kekristenan. Jadi saya rasa secara umum agama-agama lain melihat Kristen itu sebagai sesuatu agama yang mempunyai keunikan dalam nilai-nilai kekristenan. Hanya Contohnya saja. Nilai apa, Pak? Ya, bagaimana Ibu? Contohnya nilai apa? Nilai kasih itu yang memang sangat membedakan dengan agama yang lain. Kalau kasih bagi mereka ya hanya kepada sesama. Walaupun juga mereka juga mengasihi kepada yang bukan sesama mereka, tetapi
Saya ini menurut pengamatan saya saja, tetapi kasih mereka itu masih ada batas-batasnya, batas-batas tertentu antara kelompok satu, blok satu dengan blok yang lain, dan mungkin nilainya itu kualitas dari kasihnya itu memang kalau saya melihat itu sangat berbeda dengan kita kekristenan yang memang sungguh luar biasa. Jadi kalau kita kan seperti yang Yesus ajarkan, kasihlah musuhmu, ya kan? Tapi bagi agama lain ini sangat sukar untuk mengasihi musuh. Yang ini yang sesuatu yang berbeda dengan agama lain, nilai-nilai kekristenan, ya kan? Seperti itu. Dan kesabaran orang Kristen pun juga kalau mau diukur, ini yang saya maksud, ketika kita mengukur nilai-nilai antara agama kita dengan agama lain itu memang sangat berbeda. Kalau mereka secara jujur, ketika mereka membandingkan agama-agama mereka dengan agama-agama kita, maka akan terjadi distinktif, perbedaan yang mungkin secara nilai kuantitas itu memang sangat berbeda. Kesabaran orang Kristen itu memang sungguh luar biasa. Kalau mereka mungkin istilahnya begini, sudah habis batas kesabaran saya. Kan ada istilah seperti itu, walaupun juga ada orang Kristen yang bicara seperti itu juga. Tetapi sebenarnya ketika kita berbicara kesabaran dalam kekristenan, maka pasti sama seperti Yesus bilang dalam konteks pengampuni 7 kali 7 kali, ya kan? Artinya itu kesabaran itu sebenarnya tidak ada batasnya. 70 kali 7. Seperti itu standarnya dalam kekristenan, walaupun ketika kemanusiaannya orang Kristen itu ya mungkin sampai di situ, tetapi standar kekristenan, nilai standar dari nilai kekristenan itu sebenarnya tidak ada batasnya. Nah, seperti itu. Ya, saya setuju Pak. Kalau bicara standar, saya juga mengakui bahwa kekristenan memiliki keunikan. Keunikan. Melebihi agama lain ya. Iya, Tapi betul. kalau dalam praktek ya kita lihat Pak, Buddha suci Pak. Buddha suci itu waduh Pak, kadang melebihi orang Kristen loh perbuatannya. Nah, masalahnya tidak semua orang Kristen melakukan apa yang menjadi standar Kristus. Nah, itu saya setuju. Tidak semua. Makanya tadi saya katakan kalau berbicara secara personal, banyak orang-orang Kristen. Ya kan, secara pribadi dirinya dia sendiri. Ya ini kalau ketika kita sudah berbicara tentang kualitas spiritualnya ya memang sangat panjang juga, sangat luas. Tetapi standar kekristenan yang artinya sesuai dengan firman Tuhan itu memang sangat unik dan tidak terbatas. Artinya kalau mau dibandingkan, mau diukur dengan agama-agama lain itu, maka secara jujur mereka akan berkata memang Kristen itu jauh lebih baik daripada agama-agama lain. Ya. Seperti itu. Ya, akhirnya mereka masyarakat tidak merasakan dampaknya ya Pak ya. Iya, seperti itu. Sebenarnya hal ini yang sebenarnya harus terus didengungkan oleh gereja dalam hal ini sebagai pemimpin dalam gereja dan juga keluarga. Saya juga terkadang membahas tentang pendidikan Kristen baik dalam keluarga dan gereja. Jadi memang yang menjadi peranan yang sangat penting, menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan Kristen ini seharusnya keluarga. Walaupun secara ironis keluarga Kristen banyak tidak mempunyai tidak mempunyai pemahaman dan tidak mampu menerapkan pendidikan Kristen dalam keluarga, dan pada akhirnya pihak keluarga menyerahkan kepada gereja. Dan juga menjadi hal yang ironis juga, gereja tidak punya pemahaman yang baik tentang pendidikan untuk keluarga. Seperti apa keluarga Kristen itu harus menerapkan kehidupan dalam kekristenan. Nah, ini juga yang saya juga dalam pelayanan saya juga sementara ingin menggali, mencari tahu seperti apa seharusnya keluarga kekristenan itu, supaya saya bisa mengajarkan. Jadi saya akan kembali menyerahkan tanggung jawab itu sebenarnya sepenuhnya kepada keluarga. Ya. Seperti itu. Betul. Ya. Betul. Ketika keluarga Kristen kuat, maka sebenarnya kekristenan juga jadi kuat sih. Iya, makanya dengan adanya COVID-19 ini sebenarnya justru ini menurut asumsi saya atau pemikiran saya, sebenarnya di sini justru Tuhan ini ingin mengembalikan yang semula, yang sebenarnya Tuhan ingin itu
pendidikan atau kekristenan itu dimulai dari keluarga. Makanya gereja-gereja, ya mungkin ya sekarang ini kita sudah gereja sudah beribadah di gereja-gereja khususnya kalau di Sulawesi Utara. Tapi waktu berapa bulan yang lalu kita jemaat-jemaat semua gereja ibadah di rumah masing-masing. Ya walaupun beberapa gereja yang jemaatnya masih terbatas, masih kecil, mereka ada juga melaksanakan ibadah di gereja masing-masing. Tapi umumnya sebagian besar di Sulawesi Utara ini jemaat-jemaat beribadah di rumah masing-masing, walaupun tekniknya seperti apa mau berbeda-beda antara gereja satu dengan gereja yang lain. Tetapi yang saya mau angkat di sini adalah ada beberapa gereja di mana jemaat-jemaatnya itu diberikan liturgi supaya siapa yang nanti dalam keluarga itu diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan liturgi tersebut. Melaksanakan liturgi tersebut. Jadi ada panduannya yang diberikan oleh pendeta, kemudian nanti dalam keluarga itu diberikan kewenangan kepada salah satu yang diantara keluarga itu yang dianggap bisa memandu ibadah tersebut. Nah, jadi saya lihat ini sebagai nilai yang sangat baik dengan kondisi yang seperti ini, yang mungkin ini seperti inilah yang Tuhan inginkan supaya gereja itu kembali lewat keluarga-keluarga Kristen yang ada. Jadi mungkin kepala rumah tangga, suami, dia harus menjadi imam lagi, mungkin tadi itu juga yang disinggung oleh Pak Gibson. Jadi memang dalam keluarga itu harus ada yang menjadi imam, sehingga dia mampu melaksanakan pendidikan Kristen dalam keluarga. Nah, seperti itu. Ya mungkin sebelum terlalu panjang lagi ya mungkin bisa di. Apa-apa, Pak. Ya, jadi benar Pak. Seharusnya justru momen pandemi ini merupakan momen yang tepat untuk rekonsiliasi dalam keluarga kalau misalnya yang tadinya mereka tidak terlalu harmonis, gitu kan. Cuman ya sayangnya tidak semua memiliki konsep yang sama, Pak. Itulah mengapa pendidikan Kristen itu sendiri penting sekali hadir di dalam keluarga. Gitu ya Pak Samuel ya? Iya, Ibu Des. Ya. Jadi 6 poin ini yang kita bisa lihat merupakan tantangan yang harus dihadapi di dalam pendidikan Kristen transformatif. Ya, bagaimana kekristenan itu, pendidikan Kristen bisa mengubah atau menghadirkan nilai kekristenan itu sendiri di masyarakat yang seharusnya sudah dimiliki dari awal. Ya, kekristenan itu seharusnya berdampak. Ya, sama seperti saya pernah dengar statement seperti ini. Ada seorang tokoh yang dibilang dia seorang pendeta dan dikatakan Bapak teladan kami, dan dia bilang begini, saya berhenti menjadi pendeta kalau saya tidak jadi teladan. Nah, itu adalah hal yang memang seharusnya terjadi seperti itu. Seorang pemimpin harus menjadi teladan. Nah, seorang Kristen juga harusnya sebenarnya berdampak bagaimana kita menampilkan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dalam masyarakat yang memang mereka belum pernah mengenal Kristus. Nah, disitulah sebenarnya kan peran kita menghadirkan Kristus di dalam kehidupan. Ya, jadi Bapak Ibu, 6 tantangan inilah yang sebenarnya dihadapi oleh pendidikan Kristen transformatif, dan bagaimana kekristenan itu harusnya bisa berada di tengah-tengah masyarakat, keluarga maupun dimanapun orang Kristen itu berada gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita break dulu, bisa ya? Pak Ketua Kelas mana ya? Ya Bu, ya silakan Bu. Kita break dulu 15 menit ya Pak ya. Baik Bu, baik Bu. Boleh Bu. Loh, ini Pak Herman keluar tadi ya? Okay. Ya. Kira-kira sampai jam berapa ini Bu dosen? Ini saya pindah komputer, saya mau pindah. Oke. Ya, jam 19.30 ya. 19.30. Kemudian nanti sampai jam berapa Ibu dosen Kang supaya mau atur waktu di sini Ibu? Mungkin 1 jam lagi Pak dari 19.30 Pak. Ah iya berarti. Ya. Oke, ini nggak usah ditutup kali ya Bapak Ibu? Maksud Ibu breaknya 1 jam Bu? Bukan Pak. Breaknya 15 menit, kemudian dilanjutkan 1 jam lagi kuliahnya. Lemas saya, nanti ketiduran kita Pak. Langsung tidur Pak, kalau 1 jam. Ya, kalau begitu biar saya tahu tidur gitu. Enggak. Jam 19.30 kita masuk lagi ya. Baik Bu. Ya, oke, selamat istirahat.
Nah, tadi kita sudah melihat beberapa tantangan yang sudah kita bahas bersama. Lalu kemudian apa solusinya? Nah, ini tadi. Solusinya adalah pendidik Kristen harus mendorong diri keluar dari sifat rutinitas. Ya, jadi kebanyakan pendidik Kristen itu hanya menjalani rutinitas, sebagaimana yang Pak Gibson tadi katakan bahwa liturgi saja yang dijalankan, tetapi esensinya sendiri tidak ada. Nah, jadi inilah yang harus ditekankan untuk menjadi solusi dari tantangan-tantangan yang sudah kita paparkan tadi. Bagaimana si pendidik Kristen itu sendiri bukan lagi hanya menjalankan liturgis atau hanya ritual agamawi saja, tetapi lebih kepada esensi dari kekristenan itu sendiri. Nah, lalu kembali mengembalikan dasar-dasar pendidikan yang alkitabiah, yaitu teologi. Ya, jadi kekristenan itu, pendidikan Kristen transformatif itu harus bisa membawa dasar-dasar prinsip pendidikan yang alkitabiah. Banyak pendidik Kristen yang menganggap bahwa apa yang disampaikan adalah pendidikan Kristen, tapi pada nyatanya sebenarnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena tidak didasari pada hermeneutik yang benar tentang Alkitab itu sendiri, sehingga bukan Alkitabiah yang diajarkan, tetapi ada yang bersifat subjektif, pengalaman pribadi. Tidak masalah adanya pengalaman pribadi, tapi apakah itu sesuai dengan Alkitab? Kan tidak semua pengalaman pribadi itu harus disampaikan. Gitu. Kalau misalnya hanya untuk membangun iman, silahkan. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai landasan iman seseorang. Ya, pengalaman seseorang tidak boleh diterapkan kepada orang lain. Jadi yang harus disampaikan, yang harus menjadi inti dalam pendidikan Kristen itu adalah dasar-dasar prinsip pendidikan yang alkitabiah, yang sama dengan istilahnya teologi. Ya, teologi banyak sih. Kalau kita lihat sekarang yang berseliweran di media sosial, semua menganggap berteologi. Semua memiliki dasar masing-masing. Tetapi apakah implikasi dari teologi itu akhirnya bisa diperlihatkan di dalam kehidupannya sendiri? Ya, dalam kehidupan dia ataupun dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan keluarga. Ya, jadi ini adalah solusi yang bisa diberikan ketika menghadapi tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan Kristen yang tadi sudah kita bahas. Nilai-nilai alkitabiah tidak bisa digantikan dengan bermacam jenis teologi. Bapak Ibu setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju. Setuju ya. Jadi nilai alkitabiah tidak bisa digantikan dengan bermacam jenis teologi. Kita tahu bahwa teologi itu banyak banget. Ya, teologi kemakmuran, terus teologi apa lagi? Teologi salib, juga teologi banyaklah teologi ya. Tetapi itu tidak bisa menggantikan nilai-nilai alkitabiah. Gitu. Setiap teolog pasti ngomongnya semuanya berdasarkan Alkitab. Tapi pada faktanya enggak juga sih. Ada yang doktrinnya berdasarkan itu kalau kita ikutin Pak Eras kan konsili-konsili, terus kemudian berdasarkan tradisi-tradisi gereja. Apakah itu alkitabiah? Belum tentu, tidak semuanya itu alkitabiah, gitu ya. Jadi lebih penting adalah nilai-nilai alkitabiah dibandingkan teologi-teologi yang beredar di kalangan pendidik-pendidik Kristen. Jadi kalau mau berteologi, berteologilah dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip alkitabiah yang murni. Jangan dimasukkan kepentingan-kepentingan pribadi di dalam kita berteologi. Ya, namanya premis itu kan akan selalu ada. Tetapi premis itu juga harus didasarkan atau bertitik tolak kepada nilai-nilai alkitabiah yang murni. Ya. Nah, dasar alkitabiah berfokus utama kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nah, ini yang penting. Jadi, ketika kita memberikan pendidikan, kalau kita memfokuskan diri kepada manusianya, maka kita fail di dalam memberikan pendidikan Kristen itu sendiri. Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa pendidikan Kristen itu harus mengubah manusia, betul. Tetapi fokusnya itu harus kepada Tuhan, bukan kepada kepentingan manusia itu sendiri. Jadi, pendidikan Kristen transformatif memang mengubah manusia, tetapi mengubah manusia untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Jadi, landasan alkitabiah itu fokusnya ya Tuhan, bukan manusia. Jadi, manusia mengerti dan memahami bahwa ia adalah hamba dari pewahyuan, bukan menjadi tuan atas pewahyuan.
Nah, ini harus dimiliki oleh setiap pendidik Kristen. Mereka benar-benar harus mengerti dan memahami pola pikir yang seperti ini, bahwa fokusnya itu harusnya Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, ya, seperti di Kolose yang mencatat hal tersebut. Jadi bukan manusianya. Kebanyakan gereja lebih ya, beberapa gereja lebih fokus kepada manusia, makanya munculnya teologi kemakmuran, muncullah motivasi-motivasi yang tadi kita sudah bahas. Mereka lupa bahwa sebenarnya landasan Alkitabiah itu harusnya kepada teosentris, bukan egosentris, ya. Jadi manusia harus memahami hal ini. Kita adalah hamba pewahyuan, bukan tuan atas pewahyuan. Maksudnya apa? Ketika Tuhan memberikan firman, maka kita harus menurutinya dan kita harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan kita yang menyaji sedemikian rupa firman tersebut agar disesuaikan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, itu adalah hal yang salah. Nah, tadi saya bilang solusinya adalah dua hal ini. Apakah ada tambahan Bapak Ibu yang Bapak Ibu pikir bisa menjadi solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut? Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, Pak Yonggi, selamat datang Pak Yonggi. Ya, shalom Bu. Ya, shalom Pak. Ya. Bapak ikutin aja ya Pak ya. Iya Bu, ya terima kasih. Baru jadi narasumber dia Ibu Widih. di Manado. Saya juga tadi ada ikutin dia Bu, makanya sedikit. Oh iya. Baru Sukses ya, Pak, selesai ya, Bu. acaranya ya. Masih sementara Bu, cuma sudah pembicara kedua. Iya. Oh, pembicara kedua. Ini udah selesai Pak acaranya? Masih Bu, masih. Oh, masih. Sementara. Iya. Oh, iya. Ini saya pakai laptop dan pakai HP ini. Jadi dua ya. Oke Pak. Ya, kita lanjut ya Pak ya. Ya. Nah, Kristus adalah founder dari pendidikan Kristen. Kristus penemu pendidikan Kristen itu sendiri. Sepertinya statement ini tidak perlu dipungkiri lagi. Ya, hidup bangsa Israel menjadi akar kekristenan. Keseluruhan hidup mereka didedikasikan untuk proses pembelajaran kitab suci. Lalu pada saat Kristus berjalan di muka bumi, ialah founder dari pendidikan Kristen itu sendiri. Walaupun akar kekristenan itu berasal dari bangsa Israel, tetapi founder dari pendidikan itu sendiri adalah Kristus. Pendidikan Kristen tidak melupakan masa lalu, tetapi ia membawa kesegaran baru dalam metode-metode pengajaran. Pendidikan Kristen yang diwariskan Kristus kemudian dilanjutkan murid-muridnya seperti Petrus dan Paulus lewat pengajaran para rasul. Tuhan harus menjadi pusat dari pendidikan dan kebenaran. Ya, jadi para rasul mendapatkan pendidikan dari Tuhan Yesus. Ya, jadi itu yang tidak boleh hilang. Pengajar banyak, informasi banyak, pendidikan banyak, tetapi sentralitas kita terhadap Kristus itu sendiri tidak boleh hilang di dalam pendidikan Kristen. Nah, pendidikan adalah pusat kehidupan iman. Dalam 3 dimensi perjalanan iman, orang percaya sejak masa perjanjian lama, masa Kristus dan masa perjanjian baru, pendidikan adalah pusat kehidupan iman. Dari masa ke masa, Allah dan Alkitab telah menjadi letak pusat pemahaman orang percaya dan seharusnya tetap menjadi demikian. Ya, jadi pendidikan adalah pusat kehidupan iman, maksudnya adalah ketika kita mendapatkan pendidikan Kristen, maka dari situ jugalah timbul kehidupan iman kita. Contoh yang tadi kita sudah bahas, bahwa tanpa adanya sebuah pengajaran, maka kita tidak akan pernah bisa memiliki spiritual quotient, gitu kan? Nah, bagaimana kita bisa memiliki kepekaan roh? Ya, kita belajar tentang Alkitab, kita belajar tentang firman Tuhan, kita mendapatkan pendidikan Kristen. Nah, ketika kita memiliki kecerdasan roh, maka itu juga membangun iman kita. Bagaimana kita lebih percaya kepada Kristus, bagaimana kita bersikap, bertanggung jawab terhadap sesama, bertanggung jawab terhadap Allah, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan disitulah terbangun kehidupan iman kita ketika kita memiliki pendidikan itu sendiri. Ya, jadi pendidikan itu sendiri memang nanti kita akan bahas di materi-materi berikutnya bahwa
tidak langsung seperti yang sekarang ini. Ada fase-fase yang harus dialami di dalam pendidikan Kristen itu sendiri, ya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa pendidikan adalah pusat kehidupan iman dan harus terus menjadi seperti itu. Penekanan pada substansi iman dan Alkitab, termasuk substansi pengakuan gereja yang jelas secara esensi dan harus dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, pelayanan pengajaran menjadi guardian, penjaga dari apa yang secara terbaik dipahami sebagai tradisi gereja. Tradisi gereja salah apa tidak, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Tradisi gereja tidak salah, Bu. Tapi ada Yang Tradisi gereja itu tidak salah selagi dia masih sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Pak Gibson? Siap direformasi. Ya? Dan siap direformasi. Betul. Pak Gibson? Yang salah kalau mereka merasa tradisi itulah kebenaran. Itu dia. Poinnya di situ, Pak. Jadi gini, tidak semua gereja berpendapat seperti kita bahwa tradisi gereja itu memang tidak salah, semua punya pendapat seperti itu. Tetapi ada yang mengedepankan tradisi gereja dibandingkan dengan Alkitab itu sendiri, pengajaran Alkitabiah itu sendiri. Bahkan tradisi gereja jadi di atas Alkitab, kan begitu? Nah, itu dia ya. Bicara tentang tradisi gereja, bicara tentang contohnya deh, kita ambil contoh tradisi gereja. Apa tradisi gereja yang di atas Alkitabiah ya? Misalnya, Bu, seperti baptisan. Gimana baptisan? Ya, misalnya seperti kalau di Protestan kan ya baptisan bayi dibaptis. Oh, tradisi gereja. Ya. Misalnya seperti CD gitu kan, itu kan hanya tradisi sebenarnya. Yang pada masa itu mungkin konteksnya oke, bisa diterima. Tapi akhirnya itu menjadi sebuah kebenaran. Gitu. Misalnya tata ibadah kan banyak itu hanya tradisi sebenarnya pada waktu itu. Mungkin lebih tepat tata ibadah kali ya, Pak ya. Tata ibadah yang, karena kalau baptisan kan semuanya akhirnya lebih kepada mekanismenya saja ya. Seharusnya kan intinya yang ditekankan. Nah, tata ibadah lah kita ambil contoh. Liturgi. Liturgi yang secara turun-temurun dilakukan. Nah, harus begitu. Tidak mau direformasi yang seperti Pak Merlin bilang. Nah, itu sebenarnya akhirnya membuat tradisi gereja di atas kebenaran Alkitab. Contoh lagi, misalnya tradisi gereja di tengah-tengah kondisi COVID. Tradisi gereja bahwa kita harus beribadah tatap muka. Lalu dengan kondisi COVID begini, kita bilang nggak bisa karena tradisi gereja, maka kita harus tetap muka. Gimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu seperti itu? Padahal sebenarnya yang di Alkitabiah itu sendiri, esensi ibadah kan bukan seperti itu. Ya, jadi itu salah satu contoh juga bagaimana bahwa tradisi gereja akhirnya dikedepankan dibandingkan dengan esensi yang ada dalam Alkitab itu sendiri tentang ibadah. Di tengah kondisi COVID begini kan harus punya hikmat juga kan, bagaimana kita menjaga diri, menjaga kesehatan, tidak menjadi penyebar alat yang bisa menyebarkan COVID itu sendiri, ya kan? Tidak menjadi sarananya. Nah, itu salah satu contoh juga. Gitu. Ada yang lain nggak? Pak Vicky, saya belum dengar suara Bapak nih. Pak Vicky? Bapak Ibu bisa dengar saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Sangat jelas. Ya. Bisa, Bu. Sangat jelas. Pak Vicky kemana ya? Ya, as. Mau kuliah dulu, kuliah. Arista itu ya? Iya. Nih. Arista. Bukan Pak Herman yang ditanya, Pak Herman. Pak Vicky. Iya. Pak Vicky nggak kedengeran nih dari tadi nih. Pak Vicky lagi jaga anak juga kayaknya tuh, Bu. Oh ya, tapi nggak ada suara dan nggak ada videonya nih, Pak. Tadi sempat saya dengar suara anak bayi gitu. Pak Herman itu, Pak. Pak Herman. Padahal Pak Vicky itu unmute loh. Iya, ini nggak ada suaranya. Dalam keadaan beliau itu dalam ruang hampa kayaknya.
Ya, Bapak Ibu boleh ditutup, tapi tolong tunjukkan tanda-tanda kehidupan ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya tahu Bapak Ibu tuh ada di situ gitu. Karena sebenarnya kalau di kelasnya Pak Eras biasanya marah ya Pak Herman ya. Biasa kalau nggak ada, liatin mukanya. Betul, iya. Gitu, jadi Kalau sebelum tahun 2020 Ibu, kalau bolos sekolah lompat pagar Ibu. ya sekarang Kalau di lompat tahun 2020 video. bolos Tutup belajar video. ini unmute dan tutup video Ibu. Kalau kita lebih kepada menjaga ini Pak, sinyal. Katanya sih. Ah, Pak Vicky baru kelihatan. Ya, Bu. Emang jelek kali sinyalnya ya di sana ya. Oke, ada ini lagi, contoh lagi bagaimana tradisi gereja di atas nilai-nilai Alkitabiah? Mungkin tradisi gereja minyak urapan bagaimana itu Bu? Ya itu bisa juga. Gimana Pak? Jadi kan ada beberapa gereja ya, mungkin salah satunya mengenai minyak urapan itu kan sudah menjadi hal yang sakral bagi mereka, tetapi kan kalau bagi sebagian gereja kan itu hal yang merupakan salah satu instrumen atau alat untuk penyembuhan. Nah, tapi saya tidak mau bahas soal itu, tapi mungkin minyak urapan juga merupakan sesuatu yang menjadi tradisi, menjadi kebiasaan yang kalau memang ada sesuatu, kalau pakai minyak urapan pasti akan terjadi sesuatu. Jadi kan itu semacam sudah menjadi tradisi. Sesuatu yang memang menjadi hal yang biasa mereka lakukan seperti itu. Ya, tapi kan kalau bagi gereja lain kan itu bukan sesuatu yang biasa. Ya, tetapi salah satu yang bisa dilakukan, bukan biasa, tetapi bisa dilakukan. Ya, tidak boleh dihilangkan dalam gereja tersebut gitu ya Pak ya. Iya. Karena menjadi sebuah tradisi. Ya, padahal ada tempatnya ya, minyak urapan, penggunaan minyak urapan. Dan sebenarnya banyak contoh-contohnya sih. Ya, apa yang Bapak Ibu paparkan tadi itu betul bahwa terkadang tradisi gereja itu akhirnya berada di atas nilai-nilai Alkitabiah. Padahal sebenarnya seharusnya substansi iman dan Alkitab itulah yang menjadi kekuatan di dalam pendidikan Kristen, bukan tradisi gereja. Gitu. Nah, untuk topik pertama kita sudah selesai. Bapak Ibu ada pertanyaan? Ini bicara tentang definisi atau pendahuluan dari pendidikan Kristen transformatif. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup Bu, cukup. Cukup ya. Kita akan masuk ke dalam yang kedua, tentang konsep pendidikan. Nah, bicara tentang konsep pendidikan, ada hierarki konsep pendidikan. Pendidikan itu sendiri memiliki tiga taraf. Nah, ada konsep pendidikan secara luas atau makro, yaitu pendidikan adalah kehidupan. Education is life. Maksudnya begini, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah pendidikan. Itu maksudnya. Ya, jadi skup luasnya dulu. Pendidikan adalah kehidupan. Education is life. Konsep pendidikan secara luas atau makro. Contohnya, misalnya, suka dengar istilah ini nggak, sekolah kehidupan? Sering ya, sering kan Pak Era sering ngomong tuh kadang, sekolah kehidupan, kayak gitu ya. Nggak ada, misalnya gini, di sekolah tidak diajarkan bagaimana untuk bisa menghormati orang kalau misalnya lewat, ini biasa sih di kampung-kampung ya, kalau di kota besar udah jarang sih. Misalnya, kalau kita mau lewatin orang yang lagi nongkrong di pinggir-pinggir jalan, kita harus bilang permisi, kayak gitu. Nah, di sekolah kan nggak diajarin seperti itu. Tetapi itu adalah sebuah pendidikan di dalam kehidupan. Pendidikan dalam bertata krama. Nggak tahu deh kalau di tempat Bapak Ibu masih ada nggak hal-hal seperti itu. Kalau di tempat saya masih berlaku tuh terkadang. Kalau kita lewat orang yang nongkrong, kita bilang punten. Punten tuh artinya permisi, kayak gitu. Kalau di sini aneh begitu, Bu. Aneh ya? Ya, saya kan waktu baru-baru di sini, saya permisi gitu, orang ngeliatin saya. Masa gitu sih? Iya. Kalau ya mungkin karena ini di Jawa ya. Ya.
Jawa Ya kan kan memang saya begitu lama tradisinya. di Jakarta, jadi begitu ke Siantar saya masih terbiasa begitu. Saya misi gitu, orang ngeliatin saya. Gitu ya. Ya. Nah, hal-hal seperti itu kan nggak diajarin di sekolah gitu. Nah, itu kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Makanya istilahnya kayak sekolah kehidupan. Nah, pendidikan itu sendiri akhirnya menjadi sebuah kehidupan kita. Ya, kehidupan itu juga menjadi pendidikan, gitu ya. Nah, konsep pendidikan secara luas. Lalu bagaimana dengan konsep pendidikan secara medium? Pendidikan yang di sini nih, education is a meaningful life. Pendidikan adalah kehidupan yang bermakna. Lalu nanti masuk lagi ke dalam education is to understand yourself. Konsep pendidikan yang memfokus atau mikro, pendidikan mengenal diri sendiri yang disebut dengan understand yourself. Ini penjelasannya. Nih, education is life sama dengan life is education. Education is life secara luas akan nampak melalui kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kehidupan bersama dalam kelompok komunitas, masyarakat seperti institusi, lembaga, departemen, kementerian, perusahaan, dan seterusnya ya. Dalam masyarakat atau komunitas, terjadi proses kehidupan bersama, adanya interaksi antara sesama individu. Terjadi praktek atau terapan pendidikan. Itu yang disebut dengan education is life. Pendidikan adalah kehidupan. Dan ada juga yang disebut dengan kehidupan adalah pendidikan. Di dalam semua aspek kehidupan manusia, misalnya politik, ekonomi, sosial, budaya, seni, dan lainnya, individu yang hidup dalam aspek manapun berkaitan dengan pendidikan. Terjadi proses pembelajaran, dan di sini terjadi imitasi, peniruan. Ada contoh teladan yang ditiru, bisa positif maupun negatif. Contohnya seperti anak yang meniru mamahnya mungkin. Nah, itu adalah kehidupan yang menjadi pendidikan bagi si anak. Ya, jadi dalam skup yang luas, dalam skup yang makro, kehidupan adalah pendidikan, pendidikan adalah kehidupan, sama aja ya. Jadi bicara bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan ini menjadi sebuah pendidikan di dalam hidup kita, dan begitu juga sebaliknya, pendidikan itu akhirnya menjadi kehidupan yang terbentuk di dalam pribadi seseorang. Nah, kemudian di level yang medium ya, pendidikan itu adalah kehidupan yang bermakna. Education is a meaningful life. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang bermakna bagi Bapak Ibu? Apa yang membuat Bapak Ibu itu menjadi bermakna? Ini jangan dilihat biar nggak nyontek. Kalau kita bermakna, Bu. Ya. Jadi pertanyaan saya gini, Pak. Pak Gibson merasa bermakna itu ketika apa, Pak? Ketika saya bermakna, Bu. Ya, enggak gitulah. Tergantung konsep masing-masing, Ibu, tentang Ya, betul. bermakna itu. Betul, makanya saya mau menanyakan. Memang ini akhirnya subjektif, jawaban subjektif, Pak. Subjektif itu, Nah, Bu. kalau Pak Samuel, Ada yang bermakna kalau dia kaya. Oke. Kalau dia kaya, itu seperti di pengkhotbah itu banyak sekali mengungkapkan tentang kebermaknaan hidup seseorang. Ada yang kalau Pak Samuel sendiri? kalau saya bermakna itu kalau berguna bagi orang lain, Bu. Oke. Sama seperti di pengkhotbah. Saya kan hidup saya itu akan bermakna kalau saya bermanfaat bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Baik. Kalau saya sebenarnya, Bu, kalau apa yang potensi yang Tuhan berikan kepada saya bisa saya gali, saya kembangkan dan bermanfaat bagi orang begitu. Berarti bermanfaat juga ya? Ya, artinya sesuai dengan rancangan Tuhan bagi saya ya. Ya, pengenapan rencana Tuhan. Ya. Baik, Pak Merlin? Ya udah diborong kawan-kawan semua jawabannya, Bu. Wah, masa itu aja? Enggak, pasti ada yang lain lah. Ya, kalau ada waktu saya berikan pertanyaan ini, ada mahasiswa yang menjawab ketika saya bisa memberikan pendidikan kepada anak. Nah, itu kan beda lagi jawabannya. Jadi setiap orang punya poin di mana mereka merasa ketika mereka sampai di titik itu mereka bermakna. Ya, secara umum kan seperti yang digambarkan Pak Gibson tadi, bahwa kemudian ketika apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan. Kalau saya sih pada intinya, Bu, kita nggak nyampah di dunia ini. Oke. Nggak nyampah, artinya kehadiran kita tidak merugikan alam, tidak merugikan orang lain, tapi memang kemudian berdampak ya. Kembali lagi kepada apa yang menjadi bidang kita. Tentu Tuhan memberikan ketajaman kepada setiap kita dengan
ketajaman masing-masing ya. Nah, disitulah kita harus bermanfaat dan maksimal. Saya pikir itulah kemudian akhirnya membuat kita bernilai begitu. Nggak perlu mengimitasi diri dengan orang lain. Ya. Gitu. Ibu Ruth? Saya sedikit, Bu. Oh, Saya sangat setuju dengan Pak Gibson dan Merlin. Memang saya sempat beberapa waktu lalu saya berpikir dan punya harapan saya bisa menjadi seseorang yang sangat luar biasa ya. Mungkin ada 1-2 orang yang saya anggap hebat dan luar biasa. Tetapi ketika saya coba terus berjalannya waktu dan saya merenungkan, ternyata saya tidak perlu menjadi orang lain yang luar biasa. Jadi apa saja yang Tuhan taruh, yang Tuhan berikan kepada saya, apa yang saya bisa berikan. Jadi apa yang ada pada saya yang Tuhan berikan, yang saya bisa berikan kepada orang lain, itu menjadi bermakna dalam kehidupan saya. Oke, baik. Ibu Ruth? Bermakna bagi saya jika hidup saya bisa dinikmati oleh semua orang. Waduh. Waduh. Oh, susah itu, Bu. Kalau bisa dinikmati semua orang, Bu. Nanti suaminya marah itu, Bu. Suaminya udah siap nggak tuh? Kami tagih janjinya nanti kalau kita kejumpa di Jakarta. Kalau maksud perkataan saya itu apa ya? Bisa dicium. Ya, tolong diperjelas, Bu. Kalau enggak nanti kita bisa salah paham nih. Waduh, Pak Gibson lebih tahu ini sebenarnya. Ada di sini, Bu. Ada suaminya itu di situ. Oke, Ibu Ruth. Jadi ketika bisa memberi diri berarti ya buat orang lain ya, Bu ya? Iya, jadi orang nggak memandang kasta, nggak memandang agama, tapi dimanapun kita berada, siapapun yang ada di tengah-tengah kita dapat merasakan kebaikan hati kita dan lain sebagainya. Jangan hanya berkamuflase. Apa itu? Kamuflase? Iya, Bu. Oh, Oke, Pak Herman? Ya, kalau saya tuh sederhana ketika kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, mulai dari tengah-tengah keluarga, Bu. Baik, menjadi berkat ya. Dalam segala hal tentunya. Dalam segala hal tentunya ya, bukan berkat ini bukan hanya bicara uang ya, tapi banyak hal ya. Ya. Dan kami buktikan nanti ke Jakarta, Pak ya, Pak Herman. Siap. Ya sekalian juga siap, sama Kakak Ibu Ruth senior. ya. Ibu Ruth juga itu masakannya Ya, luar biasa. kali 2 ya nanti hadir ya. Siap. Tinggal Pokoknya sebut saya aja ingat mau selalu nih dimasakin dengan Ibu apa. Ruth. Ibu Ruth nanti kalau ketemu jangan pura-pura nggak ingat ya. Tergantung, Pak. Oh, salah ya. Enggak lah, Pak. Pasti ingat. Alah, Pak Gibson, tergantung tanggal berapa. Bu Martina paling tahu hal itu memang. Aduh. Tanggal menentukannya, Bu ya. Itu sudah. Aduh. Oke, Pak Yonggi. Ya, shalom Bu. Ya. Apa hal yang membuat Pak Yonggi merasa jika Pak Yonggi sudah achieve hal itu, maka Pak Yonggi menjadi bermakna, memiliki hidup yang bermakna? Memiliki hidup yang bermakna tentunya jika kita bisa achieve apa yang Tuhan sudah destiny ya dalam hidup kita. Tentunya ada yang jangka pendek, yang jangka panjang. Kalau yang jangka pendek saya rasa di profesi yang ada sekarang kita sudah achieve untuk menjadi berkat bagi orang-orang ya yang mengikuti program-program pendidikan. Ya. Tapi pelayanan yang saya rasa belum achieve karena ada tanggung jawab yang terabaikan, dan mungkin kalau fokus di situ baru saya ada achievement untuk itu. Iya, itu Bu. Terima kasih. Iya. Berarti mengetahui dulu tujuan hidup Bapak, terus Bapak bisa achieve itu gitu ya, Pak ya? Iya, otomatis begitu kan. Kan ada kata bijak itu yang bilang kalau kita tahu hari lahir kita,
itu wajib katanya kan. Tapi kalau kita tahu kenapa kita dilahirkan, itu baru luar biasa. Oh gitu. Iya. Ya, baik. Oke, Pak Vicky, bisa bicara Pak? Atau masih jelek ya ininya ya? Mana Pak Vicky? Bisa dicoba? Headsetnya dicopot coba Pak. Oh. Ya? Halo. Iya Pak. Tapi Pak Vicky bisa dengar kami bicara ya Pak ya? Ya, sinyalnya jelek sih tadi Pak Vicky bilang. Oke, kita lewatkan Pak Vicky ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pendapat Bapak Ibu tadi, secara general Bapak Ibu mengatakan bahwa ketika kita sudah achieve apa yang Tuhan mau, lalu ketika kita bisa membagi, banyak sekali pendapat Bapak Ibu yang memberikan sebuah definisi bahwa hidup saya bermakna ketika saya A, B, dan C. Lalu sebenarnya kalau kita mau mengkerucutkan, sebenarnya apa sih yang disebut dengan hidup yang bermakna itu? Nah, ini education is a meaningful life. Kehidupan kita sebagai manusia hendaknya memberi makna atau arti bagi kehidupan sesama manusia, bahkan makhluk lain yang berada di sekitar kita, bahkan alam raya ini. Lalu apa yang membuat hidup kita bermakna? Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas tadi. Sempat disinggung oleh Bapak-Bapak, kembali kepada tujuan awal Allah menciptakan manusia. Jadi benar sekali, ketika kita tidak memahami apa tujuan Allah atas hidup kita, maka sebenarnya kita tidak bisa menemukan makna dalam hidup kita. Kita bisa menjadi berkat, betul. Menjadi berkat itu bisa lewat banyak hal, bisa lewat banyak cara. Tetapi kalau kita tidak kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, sebenarnya hidup kita itu belum bermakna. Belum bermakna secara tepat. Karena kita tidak memenuhi apa yang menjadi rancangan Tuhan. Ya, jadi apa yang membuat hidup kita bermakna? Ketika kita kembali kepada tujuan awal Allah menciptakan manusia, yaitu hidup kita harus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, pendidikan berupa pengetahuan, saya tambahin lagi yang tadi. Nah, tujuan awal Allah menciptakan kita masing-masing itu kan berbeda-beda. Ada yang di bidang pendidikan, kayak tadi Pak Yonggi bilang, dalam jangka pendek sudah di-achieve. Ya Tuhan mungkin meng-create Pak Yonggi memang di situ, dalam bidang pendidikan, tapi nggak semuanya seperti itu. Ada yang menjadi ibu rumah tangga yang mempersiapkan anak-anaknya. Itu pun berharga di hadapan Tuhan, karena memang Tuhan menempatkan dia di situ posisinya. Gitu ya. Jadi setiap manusia itu punya perannya masing-masing, dan itu yang membuat mereka berharga dan bermakna. Gitu ya. Nah, pendidikan berupa pengetahuan diperoleh melalui materi ajar yang diajarkan guru. Keterampilan diperoleh melalui latihan berulang-ulang yang dilakukan siswa di perpustakaan atau laboratorium. Perilaku sikap diperoleh melalui para guru yang bersikap baik dan harmonis yang dapat diteladani para peserta didik, begitu juga dengan pendidikan di rumah. Ya, jadi pendidikan itu merupakan pengetahuan lewat materi ajar, diajarkan oleh guru, dilakukan berulang-ulang, dilakukan oleh siswa, dan kemudian perilaku sikap diperoleh melalui para guru yang bersikap baik dan harmonis. Dan hal ini akhirnya diteladani oleh peserta didik, begitu juga dengan pendidikan yang ada di rumah. Ketika seorang mama memperlakukan anaknya dengan baik, maka itu menjadi sebuah pendidikan yang baik di rumah. Gitu ya, bagaimana perilaku dan sikap yang baik yang diberikan oleh sosok teladan ini kepada si peserta didik. Dalam hal ini mungkin anaknya atau seluruh anggota keluarganya. Nah, lalu kita lihat lagi, step yang satu lagi, education is to understand yourself. Pendidikan adalah bagaimana kita mengerti diri kita sendiri. Seorang pendidik harus mengenal diri sendiri terlebih dahulu, baru bisa menerapkan didikan kepada peserta didik, baik dalam ruang lingkup akademisi maupun bernegara. Ini tentu sudah dalam skup yang besar, dalam ruang lingkup bernegara. Contohnya, seorang pejabat yang korupsi disebabkan karena tidak mengenal dirinya sendiri.
tidak sadar bahwa dirinya mendapatkan fasilitas dari negara dan harus mengabdi kepada negara dan rakyat. Kalau pejabat itu sadar diri siapa dia, identitas dia sendiri bahwa dia adalah seorang pejabat, seharusnya dia tidak korupsi. Nah, maka seorang pendidik harus mengerti hal ini. Mereka harus mengerti identitas mereka itu siapa, sehingga mereka benar-benar bersikap sebagaimana semestinya, sebagaimana identitas yang mereka kenakan dalam diri mereka. Kalau kita adalah seorang hamba Tuhan, maka berperilakulah sebagai hamba Tuhan. Kenalilah dirimu sebagai seorang hamba Tuhan, sehingga akhirnya kita tidak meleset dari peran kita yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi education is to understand yourself. Pendidikan itu bagaimana engkau memahami dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa, aku ini sebenarnya, kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya, aku ini diciptakan Tuhan itu untuk apa? Diciptakan Tuhan dalam peran yang seperti apa? Nah, disitulah kita harus benar-benar bisa memahami diri kita sendiri, sehingga kita akhirnya berperilaku dengan benar. Gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup? Yang lain? Cukup. Jelas. Cukup jelas ya? Iya. Jadi itulah hierarki di dalam konsep pendidikan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada scope luas, education is life, terus education is meaningful life, scope yang medium, dan kemudian education is to understand yourself. Jadi untuk mengerti diri kita sendiri. Tanpa pendidikan, maka kita tidak akan bisa memiliki apa yang ada di dalam hierarki tersebut. Gitu. Oke, Bapak Ibu, materi kita sebenarnya sudah habis. Kecuali Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan? Untuk term sekarang ya, maksud saya. Masih banyak materinya, tapi untuk term sekarang kita sudah habis. Karena kita fase ke fase nanti tanggung soalnya jamnya, jadi ini biar buat pertemuan berikutnya. Cukup, Bu, dengan senang hati. Cukup, Bu. Pak Merlin. Saya tanya Ibu Ruth dulu ini. Ibu Ruth, memenuhi syarat? Allah, Ibu Ruth. Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Merlin tadi. Setuju, mantap sudah. Kan kita harus berdampak, kan gitu tadi. Ya, itu sudah. Itu. Saya ikut ketua aja, Bu. Kalau ketua angkatan udah bilang, Bu, saya tunduk, Bu. Pak Gibson pasti setuju itu. Ya, Bapak Ibu, ya jadi hari ini kita membahas tentang pendahuluan dan hierarki pendidikan itu sendiri. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pendidikan dari masa ke masa. Bapak Ibu bisa lihat-lihat dulu ya, karena materi sebenarnya sudah ada. Jadi kita bisa diskusi lebih kental lagi nanti. 2 minggu lagi, Bu ya? Ya? 2 minggu lagi pertemuan kita ya? Iya, 2 minggu ya. Betul, 2 minggu lagi. Sesuai dengan tanggal, nggak ada perubahan ya? Iya, kemarin saya udah kasih jadwalnya ke Pak Gibson ya, Pak Gibson. Ya, udah di-share kan, Bu? Sudah ya? Ya. Bu, itu materinya nggak bisa di-download itu, Bu ya? Masa bisa kok, Pak? Ada di Google Classroom. Di Google Classroom. Iya, maksudnya nggak bisa di-download, kemudian kita bisa buka di di Bisa, file Pak, kita. bisa. Oh, bisa itu. Bisa. Minggu depan berarti, Bu, tanggal 7 September ya? Di jadwalnya tanggal berapa ya? Sebentar. Tanggal 7. Ya, berarti tanggal 7 September.